ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Al-Ihsan Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Kampar, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming atau mendengarkan melalui radio dakwah 88,0 FM. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Khususnya pada kesempatan ini kita diizinkannya untuk menikmati indahnya waktu di tempat-tempat seperti ini, di salah satu rumah Allah yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah, di majelis yang dicari-cari malaikat, majelis yang mendatangkan ketenangan, majelis yang mengundangkan rahmat kasih sayang Allah dan dibanggakan kepada para malaikat di sisinya. Majelis yang kita harap mudah-mudahan termasuk yang memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti yang memberatkan timbangan kita dan memudahkan kita untuk masuk surga. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap mudah-mudahan kita senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian mencintai sunnah-sunnahnya, kemudian mengagungkan sunnah-sunnahnya, dan cepat mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan berkeyakinan bahwa tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk kecuali melalui petunjuknya. Dan untuk itu kita sabar dan kokoh menegakkannya, karena tidak ada gantinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita sampai pula kepada para ahlul bait, istri dan anak-anak serta keturunannya, para sahabat, para tabi'in yang mengikuti, dan siapapun yang setia di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Salawat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Melanjutkan, tadi saya lihat tematik judulnya, tapi tiba-tiba berubah jadi Riyadhus Shalihin. Tidak apa-apa, daripada tematik pindah ke taman orang-orang saleh yang bunganya, yang perhiasannya adalah min kalami sayyidil mursalin, dari ucapan penghulunya para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari judul yang indah ke yang lebih indah, dari taman yang indah ke taman yang lebih indah,
ditulis oleh seorang ulama yang terkenal, Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan juga kalau saya tidak salah dulu awalnya dimulai dari sini juga, sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan nanti selesai, dimanapun selesainya. Yang penting belajar itu dimanapun bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga detik demi detik, menit demi menit sampai selesai benar-benar milik kita. Kaum muslimin dan muslimat, masih dalam babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa menjaga as-sunnah dan adab-adabnya. Jadi kita katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa manhajnya Imam An-Nawawi rahimahullah adalah menghidupkan yang disunahkan Nabi alaihi salatu wassalam dan menegah dan meninggalkan yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak kita dapatkan dalam kitab-kitabnya yang lain, semisal mengucapkan wa barakatuh ketika salam dari salat, beliau mengatakan la yajuz, tidak dibolehkan, li'annahu lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah karena kalimat itu tidak sabit riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun maknanya dia tidak sangkal, maknanya bagus, tetapi karena tidak sabit dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memfatwakan tidak dibolehkan ditambah. Walaupun ulama dalam masalah ini khilaf, kalau Syekh Al-Albani justru menhasankan hadisnya, yaitu mengucapkan wa barakatuh. Dan Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh karena tidak sah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tandanya bahwa Imam An-Nawawi tidak suka menambah dalam agama, karena yang ada dalam sunnah itu lebih dari cukup. Buktinya banyak yang berlebih oleh kita, buktinya banyak yang tidak kita amalkan. Oleh sebab itu tidak perlu tambahan, karena memang begitulah manhajnya. Termasuk Al-Izz bin Salam yang sering dinisbatkan kepadanya, beliau mengatakan adanya sesuatu yang baik dalam agama ditambahkan, tapi bukan pada masalah yang inti ibadah, tapi adalah hal yang sifatnya wasail, yaitu sarana-sarana. Dia mencontohkan seperti pondok-pondok pesantren, mencontohkannya seperti menulis kitab-kitab, bukan dengan menambahkan bacaan-bacaan dalam salat atau menambahkan amalan-amalan yang dirutinkan dalam waktu dan saat. Ma'asyiral kiram, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang ke-8 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji, adalah sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam. Di perang Badar belum diizinkan Nabi alaihi salatu wassalam karena belum balik. Ayahnya menjadi syuhada di Uhud, salah satu syuhada di Uhud. Ayah juga sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farasu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi atau min yadi." Rawahu Muslim. Qala al-imam al-janadibu nahwu al-jarad wal farash. Hadha huwa al-ma'ruf alladhi yaqa'u fi an-nar wal hujazu
jam'u hujzatin wa hiya ma'qilul izari was sarawil. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathali wa mathalukum. Di hadis sebelumnya Nabi juga menyebutkan tamsil, perumpamaan saya, wa maji'tu bihi, dan apa yang aku bawa, kamathalil matar, seperti hujan. Sekarang enggak, inna mathali, na'am, mathali wa mathalukum, perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki atau seperti seseorang, auqada naran, yang menghidupkan api, baik api lampu ataupun api paunan. Apa paunannya? Api memanggang, api unggun. Naam. Auqada naran, menyalakan api. Penting menyalakan api, khususnya ketika dinyalakan di tempat atau di alam terbuka, di padang pasir atau di tengah kebun atau di tengah hutan. Pokoknya menyalakan api di tengah malam. Faja'alal, biasanya api dia nyalakan malam kan, supaya menerangi. Kalau siang-siang tuh pembakaran lahan itu. Nah, ya, ini malam. Nah, biasanya orang menghidupkan api di malam hari. Faja'alal janadibu wal farasu, lalu datanglah bilalang. Ini belalang mau. Nak makan dulu di ladang dulu. Hah? Karena pakai ciduk memang biar kan. Ada pianggang, ada bilalang. Nah, lalu datang bilalang dan sejenisnya, wal faras, dan laron atau limpape, kupu-kupu ya, kalalatu, taib. Wal faras itu limpape sih. Naam. Dan sejenisnya. Yaqa'na fiha, mereka datang dan masuk ke dalam api itu. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan orang ini menghalangi hewan-hewan tadi masuk ke dalam api itu. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar, dan saya memegang ikatan-ikatan sarung dan celana kalian dari belakang supaya jangan masuk ke dalam api. Wa antum tafallatuna min yadayya, tapi kalian sulit dipegang, selalu terlepas. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tamsil yang dibuat oleh Nabi SAW, bahwa perumpamaan kita dengan beliau ada seumpama orang menyalakan api. Lalu datang hewan-hewan seperti belalang dan laron tadi, karena dia tahu, tapi yang tahu dia adalah ada cahaya, dan memang hewan itu suka cahaya itu, dan ada hawa panasnya. Mereka suka hawa panas itu, hangat, apalagi di waktu malam, apalagi di tempat-tempat yang basah. Maka mereka datang dan masuk, dikiranya itu menyelamatkan, tetapi justru membinasakan. Nah, lalu orang tadi, karena kasihan sama hewan-hewan tadi, dihalanginya jangan sampai masuk ke dalam. Nah, demikian pula Nabi SAW menghalangi umatnya, ya, dipegangnya kita dari belakang dari ikatan sarung kita atau ikatan celana kita, pinggang celana, supaya jangan masuk ke situ, diingatkannya.
tetapi antum tatafallatuna aliyya. Tapi banyak di antara kalian yang terlepas. Dia susah untuk ditegah. Subhanallah. Dari kedua tangan saya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, adalah tamsil yang sangat bagus diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan kita bahwasanya kebanyakan kita tidak menyadari, tidak sadar, seperti belalang-belalang tadi. Mereka tidak menyadari karena melihat api, mereka merasa itu adalah sesuatu yang terang, sesuatu yang menghangatkan. Akhirnya mereka terbang di sekelilingnya, dan tidak sedikit dari mereka yang mati dan masuk ke dalamnya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam juga mengingatkan umatnya, sepertilah kita mengingatkan atau menghalangi hewan-hewan tadi masuk dan mendekati api. Tapi kebanyakan mereka tidak peduli. Kenapa? Mengejar yang di depan itu, mengejar yang terang itu, dikiranya menyelamatkan, ternyata menyesatkan dan menjerumuskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa taala awalnya di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah maknanya tidak berilmu. Bukan orang-orang yang tidak cerdas, bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang tidak berilmu. Maka kalimat jahilun lawan dari alim. Jahil lawan dari alim, bukan lawan daripada ghabi. Bukan lawan daripada zaki. Kalau zaki lawannya ghabi, bodoh lawannya cerdas. Mereka orang-orang yang cerdas, tetapi mereka tidak berilmu. Karena yang namanya ilmu tidak bisa dikira dan tidak bisa dirasa-rasa. Yang bisa dikira-kira dan rasa-rasa adalah pemikiran dan perasaan. Ketika ilmu tidak lagi familiar di negeri itu, di mana? Di Makkah. Akhirnya orang beragama mengikuti pikiran dan perasaan. Mengikuti pikiran dan perasaan. Tidak mengikuti ilmu yang diturunkan. Maka tuan lihat sendiri, mereka nak diselamatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi mereka tidak mau dipegang oleh Nabi alaihissalam, seperti laron tadi. Mereka mengira apa yang sedang mereka kerjakan itulah yang diinginkan Allah daripada mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah aman, tentram, tidak ada gejolak di masa jahiliyah itu. Ya, karena sesama jahiliyah tak boleh saling menjahili. Jadi mereka merasa nyaman. Dan karena merasa nyaman bukan karena mereka benar, tidak. Buktinya Nabi alaihissalam salahkan mereka. Buktinya Nabi SAW salahkan mereka. Dengan apa Nabi salahkan mereka? Dengan pikiran lagi? Dengan perasaan lagi?
Kalau dengan pikiran dan perasaan mereka tolak nanti. Kan sama-sama punya pikiran, sama-sama punya perasaan. Makanya Nabi SAW tidak menolaknya dengan pikiran, tetapi menolaknya dengan ilmu. Maka Nabi harus menunggu sampai turunnya wahyu. Sebelum turun wahyu, Nabi tidak bisa mengetahui. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran. Maaf. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelum diturunkannya Al-Quran, diturunkannya wahyu, kamu tidak tahu bagaimana iman itu yang sebenarnya, dan tidak tahu bagaimana Alkitab. Tapi setelah kami turunkan Alkitab, ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi sebelum turun kepada Nabi SAW, Nabi tidak bisa memperbaiki, tidak bisa menyalahkan, walaupun dia mungkin tahu itu tidak benar. Buktinya Nabi tidak mengikuti. Nabi SAW tidak mengikuti, tidak menyembah berhala, tidak pula minum khamar, tidak pula ikut berjudi, tidak pula ikut mengundi nasib, tidak pula ikut tawaf dengan tidak berpakaian. Dia tahu itu penyelewengan, tetapi dia tidak tahu cara memperbaiki. Lalu Nabi SAW setelah dapat perintah dari Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka dia mulai dengan keluarganya yang paling dekat. Diawali dengan dakwah sir. Alhamdulillah, orang-orang yang memang sejak awal tak punya kepentingan dengan jahiliyah memang sangat mudah untuk menerima. Orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan amaliyah jahiliyah adalah orang-orang yang sangat mudah menerima. Karena dia tahu Nabi SAW untuk urusan dunia tak pernah berdusta. Padahal kita, mana yang lebih sering berdusta, gara-gara dunia atau gara-gara urusan akhirat? Gara-gara dunia. Urusan dunia lebih sering membuat kita untuk berdusta dibanding urusan akhirat. Nah, kalaulah Nabi SAW untuk urusan dunia tak pernah berdusta, mustahil dia berdusta untuk urusan akhirat. Karena untuk akhirat tak laku dusta. Jelas ya? Untuk urusan akhirat dusta tidak laku. Kalau antum katakan ini amalan baik, mana dalilnya? Enggak ada. Lalu dikarang dalil dengan dusta. Dosa tambah dosa. Ada amalan yang dikira dan dirasa baik, lalu dicarikan hadis atau ayatnya, lalu didalilkan dengan dalil yang tidak benar dengan hanya semata pendapat. Walaupun benar misalnya, tetap berdosa. Karena menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, tetap berdosa sekalipun tepat. Tapi kalau menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, tetap berpahala sekalipun salah. Makanya orang yang tidak punya alat untuk menafsirkan Al-Quran, lalu dia ikut tafsirkan, sekalipun benar, dia berdosa. Karena tidak punya keahlian. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Nabi SAW ibaratkan, lalu dia lihat setelah turun kepadanya Al-Quran, turun kepadanya wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, baru terang baginya, oh ini api ini berbahaya. Maka dia ingatkan umat-umat atau orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi kebanyakan mereka susah untuk dilarang. Kenapa? Karena orang yang terbiasa berlaku dan bertindak berdasarkan pikiran dan perasaan. Kalau ada orang yang mengingatkan, pasti dia mengira orang lain juga pakai pikiran dan perasaan. Buktinya ketika ada orang berpendapat seperti ini,
lalu kita sampaikan dalil seperti ini, pasti jawabannya itu pendapat kaum. Pendapat saya lain lagi. Itu pemahaman Anda, pemahaman saya lain. Kita katakan ini kalamullah, ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tapi pendapat kamu, saya menafsirkan yang lain lagi. Ayo kita buktikan tafsirnya. Benar tidak seperti itu tafsirnya oleh Nabi SAW melalui sabda-sabdanya yang lain? Dan benarkah seperti itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang selamat daripada syubhat dan kesesatan semuanya? Karena sahabat Nabi tak satu pun yang terlibat dalam aliran sesat. Apakah seperti itu pemahamannya? Lalu dia katakan itu pemahaman syekhnya antum. Karena apa? Karena biasa memakai agama atau memahami agama menurut perasaan dan pemikiran. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau kita memahami apa yang ada dalam hati orang, dari mana kita memahami? Bapa cara nak paham apa yang tersimpan dalam hati orang? Masuk dalam hati, biarlah aku selami hatimu. Biar aku memahami apa yang ada di dalamnya. Dari mana? Dari ungkapannya, dari bahasa yang dia ucapkan. Kalau kita ingin memahami apa yang dikatakan Allah, kita melalui firman Allah, atau melalui orang yang diberikan lisensi oleh Allah untuk menjelaskan makna dan maksud yang diinginkan Allah SWT dalam kitabnya. Siapa? Rasulullah SAW. Kalaulah bahasa Allah dalam Al-Quran dan bahasa Rasulullah SAW dalam As-Sunnah sama dan seragam, apakah kita akan mencari bahasa lain untuk menafsirkan? Sebab kaum muslimin dan muslimat, kalau benar kita nak muhafazah ala sunnah, menjaga tegaknya sunnah, tidak mungkin kecuali dengan memahami Al-Quran dan sunnah dengan bahasa Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak, tak akan mungkin berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran disebut Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, diwahyukan ke dalam dadamu, ke dalam hatimu, supaya kamu menjadi salah satu dari Rasul yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ahlul lughah menyebutkan, baru disebut kalimat atau kalam itu mubin, perkataan itu menjelaskan dengan dua syarat. Tidak banyak syarat. No. Syarat pertama, bahwa yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau tidak bisa menginginkan, berarti tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, berarti bisu je bang, bisu atau bilu. Nah, itu syarat pertama. Allah mampu tak mengungkapkan apa yang dia inginkan? Mampu. Dengan apa? Bilisanin. Al-Quran dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Syarat kedua, bahwa yang mendengar langsung paham apa yang dikatakan. Langsung dipaham apa yang dikatakan. Berarti memahami zahir Al-Quran dan Sunnah, itulah al-hidayah. Bukan sebaliknya, memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah kesesatan. Karena tidak sedikit dari aliran-aliran dalam Islam yang mengatakan kalau tu Al-Quran ditafsirkan secara zahir menyesatkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah intinya kesesatan dalam memahami Al-Quranul Karim. Nah, orang seperti ini seperti laron dan limpape yang mendekati api, dipegang tapi tidak mau. Dipegang tapi tidak mau. Kenapa? Karena sudah tunjukkan bilisanin Arabiyyin mubin.
Dan Allah katakan di awal surah Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan. Apa lisan? Bahasa kaumnya. Supaya apa? Liyubayyana lahum, supaya dia jelaskan kepada mereka. Sekarang bahasa Al-Quran, bahasa hadis sama, tapi dicari lagi pemahaman di luar kedua bahasa itu. Karena apa? Karena meyakinkan, karena berperasaan dan berkeyakinan memahami Al-Quran dengan bahasa zahir adalah kesesatan. A'udzubillah. Padahal Allah mengatakan itu adalah hidayah. Naam, adalah hidayah. Liyubayyana lahum, supaya dia jelaskan kepada mereka. Tidak ada hujjah lagi bagi kaumnya, karena Nabi itu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Dia mampu mengucapkan apa yang dia inginkan, mampu mengungkapkan apa yang diinginkan, dan yang mendengar langsung bisa paham. Itulah bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang oleh Nabi SAW. Setelah itu apa? Liyubayyinalhum, setelah bayannya selesai, hujjah tegak, akhirnya baru ada hukum. Apa hukumnya? Fayudhillullahu may yasha. Allah hukum sesat orang yang dia kehendaki, yang ikut tidak sesat. Wa yahdi may yasha, dan dia beri petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau belum jelas, tidak ada hukum. Tapi setelah jelas baru ada hukum. Ini jalan ke mana nih? Sumbar. Sah? Siapa yang ikut dapat hidayah. Iya tak? Dapat hidayah sampai ke Sumbar. Siapa yang tidak ikut? Ada seorang tanda. Hah? Sesat tidak sampai ke Sumbar. Apa sebab? Sebab jalan sudah terang. Jalan sudah terang. Makanya liyubayyina lahum, supaya dia jelaskan. Setelah jelas baru ada hukum. Fayudhillullahu may yasha, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Wa yahdi may yasha, Allah beri hidayah siapa yang dia kehendaki. Azam? Tidak ada dengar? Hah? Oh gitu, iyalah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau Ustaz Muazzin, kalau Ustaz Muazzin tidak pakai permisi, langsung dia azan. Nah, silakan. Nam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
La haula wala quwwata. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setelah jelas terang, maka terang mana yang mendapat hidayah, mana yang tersesat dari jalan hidayah. Maka Nabilah yang menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka yakini adalah sesuatu yang membuat mereka berbahaya masuk api. Tapi mereka banyak yang bersikeras, sudah dihalangi tapi masih bersikeras. Untuk apa? Karena tidak menyadari, sampai akhirnya datang akhir hidup baru paham, baru mengetahui. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah tugasnya para nabi dan rasul. Itulah tugasnya para ulama warasatul anbiya, untuk senantiasa jujur dalam menyampaikan agama ini kepada umat. Sebagaimana Nabi SAW dulu memegang tali-tali sarung kita, tali-tali celana orang-orang itu supaya jangan masuk. Kan ibaratnya kan ini, kenapa tali celana? Karena mereka dikejar oleh Nabi dari belakang. Mereka ini ibarat atau satu tamsil bahwa memang mereka berlomba untuk masuk ke dalam api itu, dan rata-rata dan semuanya tanpa sadar. Karena memang neraka itu huffat bil syahwat. Neraka itu memang jalan menuju kepadanya penuh dengan syahwat. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan sebaliknya jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang membuat kita berat. Padahal sebenarnya ringan bagi siapa yang Allah ringankan baginya. Yasirun liman yassarallahu alaihi. Karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi faedah besar dari hadis ini, yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW sangat antusias, haris, sangat berambisi besar untuk menyelamatkan kita umatnya daripada masuk ke dalam api neraka. Sampai ibaratnya beliau berkejaran dengan kita, mengingatkan dan menarik kita jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Tentu saja ini diingatkan Nabi dalam ilmu yang dia terima dari Allah SWT, lalu diwariskan melalui para ulama kepada umat ini supaya mereka selamat. Yang kedua, hadis ini juga menggambarkan bahwasanya kebanyakan dari umat ini adalah tidak menyadari. Karena biasanya laron itu datangnya banyak. Sekali datang mereka semuanya menuju ke dalam api tadi. Nah, sedangkan kadang-kadang dai dengan jumlah masyarakat tak sebanding. Dengan jumlah masyarakat tidak sebanding.
kadang di seluruh masyarakat itu dai-nya kadang-kadang hanya satu, kadang ada tempat yang tidak ada dai-nya sama sekali, seperti di pedalaman-pedalaman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan yang ketiga, bahwasanya tempat-tempat berbahaya itu yang menimbulkan dosa dan laknat itu selalu terlihat menarik. Terlihat menarik. Ya, kalau bukan karena menarik, takkanlah terbang dia ke situ. Kalau bukan karena tidak menarik, takkanlah orang mau datang ke tempat itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa belajar tentang sunnah-sunnah Nabi kita, seperti yang dipahami dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia menyebutkan hadis ini dalam bab al-amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk senantiasa menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan tidak mungkin kita akan menjaga sunnah kecuali dengan 7 perkara, seperti yang saya isyaratkan di muqaddimah. Yang pertama, mesti kita cintai. Mesti kita cintai. Yang kedua, mesti kita pelajari dan kenali. Tidak mungkin cinta kepadanya kecuali dipelajari dan dikenali. Yang ketiga, orang yang mencintai, dia mesti menta'zim. Karena perkataan orang yang kita cintai mesti kita cintai dan kita hormati. Dan ini perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita hormati. Kalaulah kita mendengar titah guru kita hormat luar biasa, tapi Nabi adalah maha gurunya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan semua guru kita. Maka tidak ada, kalau sudah Nabi, Allah dan Rasul yang berbicara, semua guru kita harus angkat topi atau angkat tangan? Angkat tangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada berapa tadi? Mencintai, mempelajari, menta'zim. Ya, menta'zim. Yang keempat, mesti cepat diikuti, karena tidak mungkin istiqamah dan berpegang teguh dan memeliharanya kecuali dengan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangan dan tegahnya. Tapi kalau semua hadis yang datang perintah lewat begitu saja, larangan lewat begitu saja, kita tidak akan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima adalah, yang kelima tadi ya, yang keempat, yang kelima, bahwa kita wajib meyakini, ini bukan pemahaman, nas dari kitabullah, tidak ada jalan hidayah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi membangun umat dengan dua-duanya, hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua akal dan pemikiran wajib tunduk kepada keduanya. Nah, bila kita temukan orang memaksa Al-Quran dan hadis tunduk kepada pikiran dan logika, ketahui ini adalah puncak kesesatan yang nyata. Puncak kesesatan yang nyata. Karena orang sering mensyaratkan harus sesuai dengan pikiran, harus gunakan benak dan otak kita. Memangnya Nabi tidak menggunakan otaknya? Nabi salah satu sifat utamanya adalah al-fatana. Dan para ulama, khususnya para sahabat, mereka adalah orang yang paham. Orang paham itu kan berarti banyak bercakap, bukan banyak mendebat. Orang yang paham itu adalah paham perintah, laksanakan, paham larangan, tinggalkan. Hasilnya apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Tidak ada generasi yang dapat semuanya titel radhiyallahu anhum illa generasi sahabat, kecuali generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh sebab itu jangan keluar dari pemahaman. Yang keenam, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah mesti dipahami dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dipahami dengan istilah-istilah yang kita adopsi
yang kita ambil dari selain keduanya, baik dari Yunani ataupun dari India ataupun dari negeri manapun, mesti menggunakan istilah Al-Quran dan Sunnah. Sebab keluar dari keduanya akan memaksa Al-Quran mengikuti istilah tadi, sehingga berubah istilah, berubah pemahaman, berubah rumus, berubah natijah. Dan ini juga punca dari banyak kesesatan. Yang ketujuh, memang harus kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat untuk tegak di atas dan tetap menjaga Al-Quran dan Sunnah. Sebab ja'al Islamu ghariban, Islam itu datang awalnya gharib, wa sawfa ya'udu ghariban, nanti akan kembali dianggap gharib, asing. Fatuba lil ghuraba. Nabi SAW mengatakan, sayati zamanun al-qabidu al-qaibu ala dini, orang yang tetap teguh di atas agamanya, kal qabidi alal jamrah, seperti yang memegang bara api. Kayaknya belum sampai zaman kita ya. Belum kan? Sudah. Kokohlah. Ya, bersabar dan kokoh di atasnya. Kalau tidak mungkin kita berpegang teguh dengan ketiganya. Nah, bila ini sudah berlaku dan kita akhirnya menjadikan imam kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan Sunnah yang dia kembangkan dan dia dakwakan, insya Allah akan semakin dekat hati kita, semakin kuat barisan kita, semakin sedikit khilaf dan perselisihan di antara kita. Tapi kalau selama masih mengajukan pikiran dan pikiran, perasaan, logika-logika, yang kemarin membenci, hari ini bisa memuji. Yang kemarin mewanti-wanti, hari ini juga mengangkat tinggi. Orang berubah. Hari ini dia haramkan, besok dia halalkan. Karena perasaan dan pikiran. Apalagi kalau biasa dengan pembenaran, bukan dengan mencari kebenaran. Dan ingat, tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dipahami dengan bahasa Al-Quran, bukan bahasa yang lain. Karena Al-Quran dan hadis datang dengan bahasa yang nyata, yang jelas, yang terang, disifati oleh Allah dan disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tamsil ini menjadikan kita menyadari bahwa kita sebenarnya banyak yang tidak menyadari. Baru kita sadar setelah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah sebabnya kenapa kajian-kajian masjid-masjid kita dihidupkan dengan kajian-kajian sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan hanya sekedar ceramah cerita mahal saja, sekali-kali cerita murah ya. Jadi jangan cerita ceramah saja, tapi harus memakai kitab-kitab yang runut disusun oleh para ulama, semisal kitab Riyadhus Shalihin ini atau kitab-kitab yang lain yang diwariskan oleh para ulama warathatul anbiya. Berapa di sini kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi ada dibisikkan oleh Ustaz Mardawi, tidak boleh panjang-panjang katanya. Saya sangat bersetuju. Nah, terima kasih atas bisikannya. Ini bisikan yang baik ini. Bisikan yang baik. Ada pertanyaan saya? Tidak ada? Nah, karena jelas kan? Jelas. Kalau jelas pun tidak ada yang tanya. Nah, apalagi kalau sudah jelas ingin selesai. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, terima kasih kepada Buya Dr. Aditya Semandaria Mali SMA. Sebenarnya nak lama, tapi kena awal-awal belum terbiasa. Jadi di bisu saya Dr. tidak bilang tadi sebenarnya azan. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.